Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak ya sudah datang, terima kasih banyak. Saya lihat wajah-wajah yang saya kenal di sini, ada Hena, ada Indra Wijaya, ada teman-teman dari Stand Up Indo Malang. Ada teman-teman yang sering nonton open mic juga datang, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya sadar bahwa 40.000 yang kalian keluarkan untuk beli tiket show itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 1 jam yang telah kalian korbankan untuk datang ke sini. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebenarnya kenapa saya buat open mic spesial 1 jam ini teman-teman? Sebenarnya karena saya berpikir begini, saya merasa bahwa saya itu lucu. Bercanda. Saya merasa bahwa saya butuh karya gitu. Saya butuh karya yang didokumentasikan sehingga sebelum saya mati paling tidak keluarga saya atau orang-orang yang suka dengan saya bisa lihat karya saya gitu di internet gitu misalkan. Makanya inilah alasan kenapa ada kamera-kamera pada hari ini. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya saya tuh tampil stand up dengan durasi 1 jam itu sering tampil dengan 1 jam, cuman baru kali ini didokumentasikan. Pertama kali saya tampil 1 jam itu pertama kalinya itu saya coba itu di Makassar. Jadi pada waktu itu ada undangan dari Makassar di sebuah ayam-ayam gitu, kedai-kedai ayam yang kalian tahu lah, sebut saja KFC gitu lah ya. Nah gitu, saya diundang ke sana, kemudian saya tampil 1 jam di sana. Dan itu pertama kalinya saya tampil stand up selama 1 jam dengan perasaan itu tahan kencing. Jadi saya tuh selama 1 jam tuh yang wah cocot, mulut di atas yang wah cocot, tapi yang di bawah tuh yang kasih keluar saya, kasih keluar. Pokoknya yang dia tuh yang pokoknya paksa untuk keluar begitu. Semakin penonton ketawa dia semakin yang kasih keluar. Yang tidak mau begitu. Yang dari awal yang saya stand up yang normal begini sampai yang saya stand up tuh begini, aduh. Yo. Sampai itu barang tuh saya jepit dia. Saya jepit sampai dia tidak ada bisa napas gitu. Begitu. Saya jepit. Macam kita laminating ijazah gitu macam. Keluar tinggal begini saya tipis gitu. Ini saya jepit dia. Akhirnya setelah saya stand up selama 1 jam itu, saya lari ke WC. Kemudian sekitar jarak mungkin 5 meter dari pintu WC begitu. Saya lihat di depan pintu WC itu ada anak timur berdiri sendiri, laki-laki. Berdiri sendiri begitu. Kenapa saya tahu dia anak timur? Karena memang muka tidak bisa tipu suku. Tidak bisa. Kelihatan, jangankan jarak 5 meter, dia di Merkurius juga saya tahu itu anak timur. Terumbu karang ngapain kau di sana? Turun. Saya tahu. Jadi jarak 5 meter saya lihat, ya anak timur, kenapa dia berdiri sendiri di depan pintu WC begitu? Apa dia jauh-jauh merantau apa jadi penjaga WC begitu ya? Saya buat apa gitu? Kemudian ketika saya mau masuk, ketika kami berpapasan gitu, mungkin dia sadar gitu kan, dia awalnya lagi main HP begitu, kemudian mungkin dia sadar, kemudian dia lihat, wih aduh mama sayang, kakak minta satu foto kakak, iya sabar, saya ada tahan kencing, nanti habis saya kencing, bukan kita ya, habis saya kencing, nanti baru kita foto, aduh kakak, 1 foto saja, paling cuma 2-3 detik, 1 foto saja kakak, 1 foto, kemudian sayang, ini bukan masalah 1 foto terumbu karang, ini masalah ini barang sudah di ujung. Ya, pokoknya kalian pernah lihat dokter suntik orang tidak? Kalau dokter suntik orang kan dari suntiknya masih kosong, dia isi cairan, set. Kemudian saat dia mau suntik orang, pasti suntiknya itu akan dikutik-kutik. Bersamaan dengan dia kutik ini suntik, 1-2 tetes itu akan keluar dari ujung tuh. Tek. Nah, persis seperti itu. Persis. Ini barang ini kau sentuh sedikit, salah posisi sedikit, banjir. Akhirnya udah saya masuk gitu. Saya masuk kemudian WC-nya sepi gitu, besar, urinoir. Itu banyak begitu. Kemudian ada pintu-pintu WC yang lain gitu. Kemudian saya masuk, saya kencing lah yang di paling ujung. Kencing. Wih, itu sahdu sekali sumpah. Wah, itu rasa itu luar biasa, kenikmatan Tuhan yang kalian kalau mau merasakan kenikmatan Tuhan yang ini, coba kalian tahan kencing sampai 2 minggu ke depan. Baru coba kencing. Wah, enak sekali. Enak sekali. Di tengah-tengah sahdunya saya kencing begini, saya sedang menikmati gini. Tiba-tiba saya dengar suara. Ada suara begini. Ceklek. Begitu saya angkat kepala, saya lihat ke sebelah kanan. Dia di sebelah itu ada selfie. Dia selfie di dalam WC. Dia selfie gini.
Ah kakak, posisi kurang bagus. Dia salah, kemudian saya, hei orang ada kencing. Nanti saja baru kita foto kan bisa. Habis saya kencing baru kita foto. Itu saya lihat ke bawah itu, barang di bawah ada begini. Kalau kencing senyum yang benar dong. Dan jujur, saya tuh banyak ketemu orang yang mereka itu tidak tahu namanya saya Abdur, mereka tidak tahu. Jadi ketika ketemu itu mereka cuma yang, wih, aduh mama sayang. Aduh mama sayang. Foto. Begitu. Jadi mereka tuh tidak tahu kalau nama saya Abdur, tidak tahu. Mereka cuma tahu aduh mama sayang. Gitu. Dan jujur, saya tidak masalah. Saya tidak masalah kalau orang tidak tahu nama saya Abdur, saya tidak masalah dengan itu. Masalahnya adalah penggunaan kata aduh mama sayang. Penggunaan kata aduh mama sayang ini, itu mereka pakai untuk menggambarkan kegembiraan gitu. Yang kita bisa, wih aduh mama sayang. Wih foto, ayo aduh mama sayang. Pokoknya yang gembiranya luar biasa begitu. Sedangkan kalau teman-teman yang mungkin nonton suci dulu, atau mungkin yang punya teman orang timur gitu, pasti tahu gitu. Aduh mama sayang itu bukan ungkapan yang seperti itu. Ungkapan aduh mama sayang itu kita pakai ketika kita melihat suatu hal itu yang saking bodohnya terus terjadi saja begitu, yang kenapa sih harus terjadi begitu, yang pokoknya kosakata di dunia sudah tidak ada untuk menggambarkan itu gitu. Nah disitulah kita pakai aduh mama sayang gitu. Kita pakai aduh mama sayang. Saya kasih contoh nih, misalkan hal bodoh itu misalkan saya timba air di sumur gitu ya. Saya timba air di sumur yang dalamnya tuh 2 kilo. Jadi dalam sekali, dalam. Sampai mata air di bawah tuh kecil macam batu akik gitu. Kecil, makanya dalam. Kemudian saya timba ini air untuk siram ladang yang luasnya itu 10 hektar. Jadi saya timba siram. Kemudian pada saat petak tanah yang terakhir, ember yang terakhir, ketika saya mau siram, hujan turun. Hujan turun deras sekali. Ah, disitulah kita kumpulkan emosi dan bilang, aduh mama sayang, kenapa tidak dari tadi? Siram, disitulah itu ungkapan aduh mama sayang itu begitu gitu. Kesal gitu. Contoh lain. Biar kita keluar dari sini kita tahu aduh mama sayang dipakai untuk apa gitu ya. Biar tidak ada lagi salah kaprah di masyarakat gitu. Contoh lain itu misalkan begini. Saya misalkan. Ada seorang misalkan pejabat daerah gitu ya, berangkat dari daerahnya menuju ke ibu kota Jakarta misalkan. Yang sebenarnya itu dia punya APBD untuk pakai pesawat. Tapi dia lebih memilih untuk pakai mobil bernama SMK. Berangkat dari daerahnya menuju ke ibu kota Jakarta. Sampai di Jakarta itu dia kemudian diberitakan oleh banyak media gitu. Dengan tema itu yang inilah pejabat yang peduli karya anak bangsa. Tapi beberapa waktu kemudian ketika dia jadi presiden, dia malah tanda tangan mobil nasional Indonesia dengan Proton Malaysia. SMK-nya itu ditinggalkan. Proton Malaysia itu yang mobil yang di Malaysia juga tidak laku-laku amat begitu. Itu dipakai untuk mobil nasional Indonesia. Nah disitulah kita kumpulkan emosi dan bilang, aduh mama sayang, Pak, kenapa hujan baru turun tadi? Saya susirap capek-capek baru hujan. Begitu ya, itu cara biar main aman ya. Biar aman gitu. Tapi sebenarnya Bapak Jokowi itu sekarang sudah, akhirnya saya sebut nama juga ya Allah. Tidak ada lagi soalnya, gitu. Alhamdulillahnya Bapak Jokowi itu sudah memimpin kita Indonesia ini kurang lebih selama 1 tahun lebih gitu. Kurang lebih ya 1 tahun lebih. Kemudian jujur, saya tuh dukung sekali dengan program Pak Jokowi yang masalah revolusi mental. Saya dukung sekali. Dan saya sadar-sadarnya bahwa revolusi mental itu berhasil atau tidak berhasil, itu bukan tanggung jawabnya presiden gitu. Revolusi mental itu mau berhasil atau tidak berhasil, itu bergantung dari kita semua yang ada di sini gitu. Mau berubah atau tidak gitu. Tergantung dari kita, bukan masalahnya presiden. Saya kasih contoh teman-teman.
Kita tuh orang Indonesia itu kadang-kadang itu sudah berada di posisi yang kita tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar gitu. Indikator itu tuh kayaknya terhapus aja begitu, tidak tahu kenapa. Misal saya bawa motor di Jakarta gitu ya. Saya ke Jakarta kemana-mana pakai motor gitu. Saya bawa motor, kemudian tiap kali ketemu dengan perempatan lampu merah gitu, saya berusaha untuk berhenti di belakangnya zebra cross, agar kalau ada orang yang menyeberang itu bisa selamat gitu kan. Tapi tiap kali saya melakukan ini, berhenti di belakangnya zebra cross ini, selalu ada bapak-bapak di belakang itu yang marah-marah gitu. Woi mas, maju! Pak tapi kan ini lampu merah, kita harus maju! Maju! Pak tapi kita harus berhenti lampu merah, maju! MAJU, maju! Ini saya tuh sampai yang dalam hati yang ini yang salah siapa, yang marah siapa gitu. Mungkin bapak ini kalau jadi malin kundang, ibunya yang dia kutuk. Tuhan. Wih, luar biasa gitu. Dan entah kenapa teman-teman ya, kita itu dari kecil sampai besar itu diajarkan itu banyak kosakata di kepala gitu. Entah bahasa daerah, entah bahasa Indonesia, entah bahasa Inggris, atau mungkin ada yang menguasai Tagalog gitu, bahasa Kalbo, atau tidak tahu gitu. Banyak bahasa di dalam otak kita ini. Cuman kenapa kadang-kadang itu kalau macet terjadi itu, kadang-kadang ya orang itu di belakangnya kita itu lebih suka berbicara menggunakan klakson gitu. Kita yang, Pak sabar ya Pak, Tidin, Tidin. Iya Pak sabar ini masih lama, Tidin, Tidin gitu. Ini, saya tidak pernah menemukan ada kamus besar bahasa klakson begitu ini. Saya tidak mengerti juga ini. Apa sih? Iya macam kenapa sih harus dengan klakson? Itu kan berbicara bisa gitu. Kita sama-sama pengguna motor juga begitu. Dan kadang-kadang itu di Jakarta itu saking, dan Malang sekarang juga sudah mulai macet teman-teman. Di Jakarta itu saking macetnya itu teman. Ada kalanya itu kita tuh sampai tidak tahu macet ini gara-gara apa gitu. Saking sudah biasanya gitu. Saking sudah biasanya gitu. Kalian kalau bawa motor di Jakarta kemudian lowong-lowong saja, kalian patut curiga itu. Jangan-jangan ada teroris. Kok lowong ya? Jangan kalian jadi korban meledak kalian. Harus punya tiap kali jalan itu pasti macet saja gitu. Nah, saya tiap kali kalau macet karena saya bawa motor, saya berusaha menikmati itu. Salah satunya dengan cara mengajak ngobrol sesama pengendara motor gitu. Jadi kalau tiap kali macet terjadi gitu, basa-basi gitu. Pak, macet kenapa ya Pak ya? Biasa mas lampu merah di sana. Tapi saya lihat lampu merah tidak ada ini. Kita mungkin lampu merah di Jakarta kita sudah macet dari Pulau Seribu itu. Jauh sekali. Lampu merah di mana? Enggak ada lampu merah. Tapi sudah biasa kayak lampu merah, biasa lampu merah. Tapi begitu macet ini kita urai satu persatu, pelan-pelan gitu pakai motor pelan-pelan. Kemudian sampailah di pusat kemacetan ini. Dan ternyata teman-teman, ini bukan lampu merah, bukan lampu merah. Itu macet terjadi, itu panjang itu hanya gara-gara ada seonggok angkot. Iya, seonggok angkot dengan sopir yang pintar sekali begitu ya. IQ orang normal tuh 110, dia tuh IQ-nya 9.703 mungkin. Woi, pintar sekali dia tuh. Jadi dia tuh macet itu hanya gara-gara dia berhenti untuk tunggu penumpang dan dia berhentinya itu di tengah jalan. Sudah begitu parkirnya tidak lurus, diagonal. Diagonal sumpah, satu jalan itu dia tutup dengan dia punya angkot itu. Diagonal. Kemudian dia itu ya dengan santainya itu, kasih turun gas itu dengan santainya isap rokok itu. Macam tidak sadar kalau orang sudah macet sampai Pulau Seribu itu. Santai gitu, santai. Ya Allah, kok bisa begini? Seandainya itu macet itu adalah antrian masuk surga begitu. Sopir ini sudah cukup dosa untuk masuk neraka gitu. Sudah cukup dosa gitu. Tuhan. Macet itu tidak selalu salahnya sopir angkot. Kadang-kadang kita sebagai penumpang juga tidak tahu diri gitu. Kita itu tahan angkot tuh dimanapun kita suka gitu. Mungkin kalau dalam WC kita bisa tahan angkot, mungkin kita tahan angkot dalam WC gitu. Sebenarnya kayak Pak tolong. Bisa gitu mungkin. Mungkin ya. Karena pemerintah tuh sudah buat terminal, sudah buat halte segala macam. Ada larangan tidak boleh stop, tidak boleh parkir di perempatan, ya segala macam gitu. Tapi tetap saja orang berhenti di situ, suka-suka dia saja begitu.
Banyak terjadi, di mana-mana pasti terjadi. Cuman saya kasih contoh yang saya paling alami gitu selama beberapa tahun ini. Saya tuh kuliah dulu kan di Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Kemudian tiap kali saya kuliah itu saya pasti lewat terminal Landung Sari itu. Pasti lewat itu. Nah, terminal Landung Sari itu kan sudah ada pemberhentian angkot di dalam ya. Tapi orang-orang itu selalu berhenti angkot itu di luar terminal Landung Sari. Dan itu ketika jam kuliah itu macetnya tuh luar biasa gitu. Belum Puspa Indah yang gila minta ampun itu. Aduh Tuhan. Pokoknya macet saja luar biasa di situ, macet gitu. Nah, maksud saya itu kan apa salahnya turun di dalam terminal kemudian jalan keluar sedikit kan bisa gitu. Tapi orang lebih suka berhenti di luarnya terminal gitu. Itu macam kita sudah di rumah ada WC gitu, tapi kita bangun tidur pagi-pagi. Aduh, perut sakit ada WC. Tapi lebih enak berak di halaman. Kemudian kita ke halaman depan, cari posisi yang pas, kita berak di halaman. Tiba-tiba Pak RT lewat begitu. Oi Pak RT, sibuk sekali pagi-pagi. Mampir dulu kami minum kopi kah, makan-makan kue begitu. Kebetulan ada pisang ramas ini.